Hai guys, kembali lagi bersama saya di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas salah satu film unik berjudul Last Sentinel yang dirilis pada tahun 2023. Sesuai judul dan thumbnailnya, Last Sentinel menceritakan 4 manusia yang berada di sini di tengah laut selama 2 tahun. Oke, kira-kira bagaimana keseruan kisah mereka? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan kerasnya hidup di tengah samudera, di mana di masa ini diceritakan bahwa bumi hanya menyisakan 2 pulau yang selalu berperang setiap harinya. Pulau yang terpisah dengan 2 tipe cuaca yang berbeda. Dan sekarang kita akan difokuskan kepada penjaga perbatasan dari pulau terbaik alias sebuah pulau yang lebih unggul dari pulau kedua, di mana terdapat seorang komandan bernama Hendrik, seorang ahli mesin bernama Baines, seorang prajurit junior bernama Sullivan, dan juga seorang kopral bernama Cassidy. Tapi ternyata mereka semua memiliki masalah, yang mana mereka sudah menghabiskan waktu 2 tahun di pos ini dan masa itu sudah dilalui sejak 3 bulan lalu. Namun sampai sekarang mereka masih belum dijemput juga oleh kapal yang akan berganti shift. Namun tak lama dari itu, entah apa yang terjadi, Sullivan mulai menyadari ada gerak-gerik kapal di ujung sana. Kapal tersebut terdeteksi juga oleh Kapten Hendrik yang segera bergegas menyuruh Baines untuk menyiapkan pelontar, sedangkan di pusat komunikasi Cassidy terus berusaha untuk menghubungi kapal itu, tapi sayang tetap saja tidak terdengar jawaban sama sekali. Alhasil Sullivan pun disuruh untuk menghampiri kapal tersebut dengan harapan dia bisa mencari tahu bagaimana kondisi di dalam kapal. Ketika sampai, Sullivan sadar bahwa ada yang aneh di kapal ini. Dia tak menemukan satupun awak kapal, di mana seluruh isi kapal sudah berdebu. Dia percaya bahwa kapal itu sudah terombang-ambing cukup lama tanpa mempunyai tujuan yang jelas. Jadinya Kapten Hendrik pun berniat untuk mengeluarkan senjata andalan mereka, yakni sebuah senjata berenergi tinggi yang bernama Marta. Kapten Hendrik memutuskan untuk menyiapkan Marta karena dia tak mendengar sedikit pun jawaban dari Sullivan. Namun beruntung pada detik-detik terakhir, Sullivan mampu mendengar panggilan itu. Ya, dari situlah Marta pun langsung dinonaktifkan serta tidak jadi digunakan. Menjelang malam, kapal kosong tersebut turut ditarik oleh Sullivan. Tiap-tiap isinya pun segera diperiksa oleh Baines demi mencari tahu apakah mesin kapal ini tuh masih berfungsi atau enggak. Sedangkan Kapten Hendrik terus mencatat pergerakan kapal tersebut yang menurutnya sangat-sangat aneh. Kapten Hendrik merasa bahwa apa yang terekam di titik koordinat tidaklah sesuai dengan semestinya. Tapi ketiga prajurit yang dia miliki tidak ingin mengerti sama sekali. Mereka semua sudah ngebet untuk pulang karena kontrak kerja mereka sebenarnya kan sudah selesai tuh. Sehari-harinya Sullivan pun harus mengeluh juga dengan matinya keran air yang terus menyulitkan dia untuk memasak, di mana Baines sama sekali tidak tertarik untuk memperbaiki, dan dia malah mengajak Sullivan untuk segera kabur, yang tentu saja rencana tersebut tidaklah semudah itu karena mereka cukup tahu bagaimana sikap dari Kapten Hendrik yang tidak akan pernah merasa senang. Então, nós and dogs.
Dan setelah percakapan itu, mereka pun memiliki ide untuk memperbaiki mesin kapal yang baru saja ditemukan, di mana hebatnya kondisi mesin benar-benar berhasil diperbaiki dan mereka berdua senang setengah mati. Tapi tidak dengan Kapten Hendrik yang meminta untuk membongkar kembali mesin tersebut. Dia tidak setuju jika ketiga anak buahnya pergi meninggalkan misi seenak jidat. Namun siapa sangka pada titik inilah terkuak sudah bahwa sang kapten setuju untuk membiarkan kedua prajurit pergi menggunakan kapal, di mana ada satu prajurit yang rela menetap di pos ini, yakni Cassidy. Cassidy menawarkan dirinya untuk tetap tinggal bersama Kapten Hendrik. Sedangkan Sullivan bersama Baines dibiarkan pergi menggunakan kapal, tapi atas keputusan itulah Sullivan merasa tidak enak dengan Cassidy. Di sisi lain, Kapten Hendrik terus melanjutkan penelusurannya, di mana dia sadar bahwa kapal misterius itu sudah melenceng serta berhenti bergerak pada tanggal 28 Maret. Let's not run like rats. Right, we the hub. Send back the relief. I won't let Go pack! Jesus! Selesai dengan kapal tersebut, datang lagi sebuah kapal yang terdeteksi dari kejauhan. Kapal itu pun diberikan tembakan peringatan yang mana pergerakannya langsung dibuat mundur. Tapi ternyata disinilah mereka baru sadar kalau kapal tersebut adalah kapal jemputan yang baru. Namun Kapten Hendrik malah memaksa Baines untuk tetap menembak kapal itu sampai terbakar, di mana jelas saja Baines melawan sebisa mungkin dan dia merasa tidak terima. Akan tetapi Kapten Hendrik tidaklah main-main. Dia tetap tegas memerintahkan serta berujung Sullivan harus bertindak saat itu juga. Step back! Di depan mata mereka semua harapan harus musnah secara sia-sia, di mana pada poin ini Kapten Hendrik pun segera dibikin pingsan. Si kapten langsung dibawa ke ruangan penyimpanan dan dia akan tetap dikurung di dalam sana. Selama fase tersebutlah semua rasa bercampur menjadi satu, rasa emosi yang mendalam, rasa kesal dan juga rasa kecewa. Sullivan sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa dan dia hanya bisa mendengarkan penjelasan dari Kapten Hendrik. Kapten Hendrik menjelaskan sekali lagi bahwa dia merasa ada yang janggal dengan pergerakan dari kapal yang sempat mereka tarik. Sebuah kapal yang tak berawak serta hanya terombang-ambing di lautan, tapi Sullivan gak mau tahu. Dia tetap tak peduli sama sekali serta lebih memikirkan berapa lama lagi mereka berada di sini. Di saat itulah Cassidy bercerita bahwa dia terakhir bertemu bersama keluarganya pada usia 7 tahun. Waktu itu dia masih bersenang-senang menikmati hujan yang datang setiap saat, serta tidak tahu apa yang namanya peperangan. Namun sekarang Cassidy udah gak mau ambil pusing, di mana dia selalu mendapat dukungan dari Sullivan. There was an enemy raid. You look happy. Ya, seiring berjalannya waktu, kegilaan di antara mereka pun mulai terjadi sebab tak disangka secara tiba-tiba Jesus. You see better. And more. Baines sengaja menyerang Cassidy serta melakukan sesuatu yang tidak terduga. Baines yang baru selesai mabuk-mabukan sengaja mengaktifkan Martha tanpa tujuan yang jelas. Dia mengaku bahwa dirinya sudah frustasi berat serta berniat untuk mengarahkan Martha ke pos ini. Untungnya niatan itu berhasil dihentikan dan Sullivan diberitahu bahwa Kapten Hendrik baru saja kabur dengan melompat ke dalam laut. But it already gone. Nah, dari kejadian itu, rasa kecewa pun semakin terasa di antara mereka. Bagaimana mungkin sang kapten yang selalu bersikeras berada di posisi ini malah kabur begitu saja. Sedangkan para prajurit yang sudah lama mendambakan kepulangan malah sengaja dibiarkan untuk tetap berjaga. Gawatnya lagi, tidak ada satupun kapal yang terlihat melintas, yang mana di sini hanya melihat sekumpulan awan pembawa badai besar. Dan dengan datangnya awan tersebut, Cassidy pun segera mengajak Baines untuk pergi mengumpulkan persediaan yang selalu berada di ujung laut akibat terseret oleh ombak besar.
Dengan menggunakan perahu, mereka berdua harus beraksi secara cepat sebelum badai menerjang pos penjagaan. Sedangkan di saat yang bersamaan, Sullivan yang berjaga di base malah menemukan suatu kejanggalan yang luar biasa. Bagaimana tidak, gak ada angin, gak ada hujan, Sullivan menemukan jasad Kapten Hendrik yang memiliki luka tembak di bagian kepala, di mana atas penemuan itu, Sullivan bergegas mencari dokumen terkait prajurit Baines dan dijelaskan bahwa Baines adalah pecandu alkohol berat yang seharusnya dia tidak diterima sebagai prajurit. Namun karena Baines ahli dalam permesinan, dia pun dibiarkan lolos oleh Kapten Hendrik. Tak hanya di situ, Sullivan juga baru sadar bahwa sebuah radar yang ada di pos bukanlah radar aktif. Itulah kenapa kapal yang sebelumnya mereka temukan malah berada jauh alias sempat melenceng dari pos penjagaan. Di waktu yang sama, Cassidy sudahlah tiba dari tugasnya. Dia harus datang sembari dikejar badai yang mana Baines sudah tak berada lagi di atas perahu. Cassidy berkata bahwa Baines sudah melarikan diri serta membiarkan mereka berdua untuk berjaga di pos ini. Dan ketika pagi tiba, Cassidy yang terbangun pun mulai merasa kebingungan kemana sebenarnya Sullivan berada. Dia tak berada di kamar yang mana malah terdengar suara Martha yang baru diaktifkan. Seketika scene pun langsung beralih kepada 3 bulan yang lalu. Kapal yang sedang menjemput berisikan 4 orang awak beserta 1 kapten sebenarnya sudah dekat dengan wilayah pos penjaga. Namun mereka semua dibikin bingung karena titik radar malah bergerak serta mendekati kapal yang dimana bisa dilihat bahwa radar tersebut sudah dibawa oleh seseorang menggunakan perahu. Nah, dari momen inilah Sullivan sebenarnya sempat menemukan fakta baru ketika dia sedang memeriksa dokumennya Baines, di mana Sullivan baru sadar bahwa pada saat kapal itu melenceng di tanggal 28 Maret, terdapat 1 orang yang sedang berpatroli yang ternyata orang tersebut adalah Cassidy. Ya, Cassidy adalah alasan dibalik tidak ditemukannya para awak di kapal misterius. Jadi cerita sebenarnya adalah kapal tersebut sudah tiba di waktu yang tepat untuk berganti shift serta menjemput mereka semua. Tapi semua berubah setelah Cassidy sengaja bertindak secara diam-diam. Bahkan Baines sendiri sebenarnya tidak benar-benar kabur, melainkan dia sudah ditembak juga oleh Cassidy. Dan alasan ini semakin jelas setelah Sullivan teringat dengan cerita Cassidy yang sering menikmati hujan sewaktu kecil, di mana dari cerita tersebut Sullivan tersadar bahwa Cassidy merupakan seorang warga dari pulau sebelah. Sebuah pulau yang selalu didatangi hujan, sedangkan pulaunya Sullivan lebih sering mendapati terik matahari. Sontak terbongkarlah alasan Cassidy yang berada di pos ini sebagai penjaga. Cassidy berkata bahwa terdapat 1 kekuatan yang dimiliki pulaunya Sullivan, tapi tidak dimiliki pulaunya Cassidy, yaitu Martha. Martha menyimpan banyak sekali sumber energi yang jelas-jelas sangat bisa digunakan Cassidy untuk menghidupi banyak warga di pulaunya yang mengalami krisis energi, dan oleh karenanya dia sengaja untuk bermain peran sembari menyingkirkan 1 persatu penjaga yang berada di poster, menghabiskan energinya untuk diarahkan ke target secara acak, yang ternyata pada momen itu Martha malah tidak berfungsi sama sekali, melainkan Sullivan malah mendapati sebuah tulisan untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di bumi ini. Ya, bisa dipastikan semua ini adalah ulahnya Baines secara diam-diam. Sebelum pergi, Baines sudah menonaktifkan kemampuan Martha, di mana dia tahu bahwa Martha sangat mungkin disalahgunakan. Yang jelas-jelas semua itu ia lihat sendiri setelah Kapten Hendrik sempat berniat untuk mengarahkan Martha kepada Sullivan. Siapa sangka bukan Baines yang awalnya dicurigai ternyata memiliki hati yang begitu mulia. Alhasil, sejak terkuaknya fakta-fakta itu, Sullivan bersama Cassidy sepakat untuk pergi dengan kapal apapun yang melintas di sekitar mereka. Bayangkan guys, dari film ini kalian jangan pernah melihat orang dari penampilannya aja. Emang Ben suka minum-minum dan dia suka mabuk-mabukan, tapi ternyata hatinya itu baik. Berbeda dengan Cassidy yang diam-diam menghanyutkan, dimana dari depan dia tidak terlihat seperti orang yang mencurigakan. Ya, banyak sebenarnya kesimpulan yang bisa didapat dari film ini, terutama bagi Kapten Hendrik yang kasihan juga sebenarnya sudah setia untuk menjaga perbatasan di wilayahnya serta tidak ingin pulang demi misi, dan itulah yang terjadi guys. Dunia ini memang tidak adil. Anyway, film pun tamat. Bagaimana mungkin orang yang sebenarnya bisa dipercaya malah tidak dipercaya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini yang cukup membingungkan dan cukup entahlah, coba kalian tulis di kolom komen menurut kalian itu bagaimana. Dan as always, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.